Oke guys, kita akan lanjutkan materi rangkaian DC kita ke yang berikutnya. Nah, kali ini kita akan ngebahas gimana caranya menganalisis rangkaian menggunakan metode yang lain, yaitu dengan hukum Kirchhoff. Jadi, manfaat dari hukum Kirchhoff adalah nanti kita, kalau punya rangkaian, baterainya lebih dari satu. Nah, itu dengan mudah dihandle dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Atau rangkaiannya aneh nih, kita nggak yakin ini seri atau paralel ya. Itu bisa juga pakai hukum Kirchhoff. Misalnya kayak gini nih, ada baterai 2 tuh. Nah, ini gimana nih cara ngitungnya nih? Kita nggak akan yakin nih kalau pakai seri paralel nih. Baterainya ada lebih dari satu. Nah, ini nanti bisa dengan mudah pakai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff tentang tegangan ya dalam rangkaian tertutup seperti ini, rumusnya adalah seperti ini. Jadi jika rangkaian kita hanya ada baterai dan resistor, maka pada rangkaian tertutup itu berlaku ini, penjumlahan tegangannya sama dengan 0. Sigma V yang bisa dipecah jadi sigma epsilon. Ini nunjukin baterai ya. Jadi sekarang baterainya kita ganti nama dengan epsilon plus sigma IR inilah tegangan dari tiap resistor ya, I kali R itu nanti harus sama dengan 0. Jadi nanti prinsipnya adalah kita akan memutari rangkaian listrik ini dan tiap ketemu komponen dihitung epsilon atau IR-nya. Dijumlahkan itu harus sama dengan 0. Nah, pernyataan ini sebenarnya disebut juga dengan hukum Kirchhoff 2 ya. Jadi jumlahan tegangan sama dengan 0 disebut juga hukum Kirchhoff 2. Lalu berarti ada hukum Kirchhoff pertama dong? Iya ada, dan itu sebenarnya udah pernah kita singgung sedikit sih ketika ngebahas rangkaian paralel. Yaitu arus ketika dicabang akan pecahkan itu penyebelahannya harus sama. Jadi misalnya nih ya, di suatu titik pertemuan cabang ini nih ada arus yang masuk I1 dan I2, yang keluar I3 I4. Nah, itu haruslah memenuhi I1 plus I2 sama dengan I3 plus I4. Jadi jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Intinya sih gitu. Kita balik lagi ke hukum Kirchhoff yang kedua ini. Katanya jumlahnya harus 0 kan ya. Tapi pasti positif semua dong harusnya. Baterai tegangannya positif, I kali R positif. Gimana caranya dijumlahin bisa 0 gitu. Nah, ini berarti nanti harus ada beberapa nilai yang negatif, yang minus, supaya bisa 0 dijumlahin. Nah, ini kita akan masuk ke yang berikutnya nih, perjanjian tanda dari masing-masing nilai tegangan ini. Kapan plus, kapan minus. Oke, pertama-tama kita bahas yang untuk baterai. Jadi gini, nanti kan kita akan memutari si rangkaian. Arah putar itu ditunjukkan dengan yang warna biru. Nanti ini disebutnya arah loop. Nah, kalau ketika memutari rangkaian, kita ketemu baterai, dari plus ke minus kutubnya, itu kita kasih tanda minus ke epsilonnya. Ya, misalnya ini 5 volt, ketika ngelewat berarti ini minus 5 volt. Kebalikan, kalau kita jalan, ketemu baterai dari minus ke plus kutubnya, itu nanti tandanya plus. Gitu. Kenapa? Karena gini, artinya adalah kalau dari plus ke minus, potensialnya turun. Makanya minus. Kalau ini potensialnya naik, makanya plus. Itu untuk yang baterai ya. Lalu untuk yang resistor, yang I kali R, itu kayak gini. Kalau arah arusnya ke arah kanan, lalu arah loopnya ke sana. Nah, ini harus dibedakan ya. Arah arus sama arah loop itu beda. Arus itu si arus listriknya. Arah loop itu arah kita memutar si rangkaian listrik. Ya, itu beda. Nah, kalau searah itu tandanya minus. Minus IR. Kalau kita melawan arus, arusnya ke kiri, kita jalan ke kanan, ketemu resistor, itu plus. Plus IR. Kenapa begitu? Karena gini, kita tahu bahwa ketika resistor dialiri arus, maka akan ada disipasi ya, ada energi yang terbuang dalam bentuk panas. Energi terbuang, energi berkurang. Berarti potensial berkurang dong, gitu. Makanya kalau searah gini minus. Oke, nanti biar langsung ngerti kita akan langsung praktek ya ke soal ini. Nah, cuma sebelumnya ada tips ketika akan memulai hukum Kirchhoff 2. Jadi langkah-langkah untuk menerapkan hukum Kirchhoff 2 itu pertama adalah tebak arah arusnya dulu. Dalam rangkaian ini bebas. Lalu pilih arah loopnya, arah puternya kemana. Ini juga bebas. Jadi banyak bebasnya. Lalu yang ketiga adalah mulai kita puterin loop dan terapkan perjanjian tanda yang udah ada di sini nih. Langsung nih ya praktek nih biar ngerti. Oke, pada rangkaian tertutup berikut yang ini nih, tentukan arus yang mengalir arahnya kemana, pada potensial dari titik A dan C, dan yang C potensial pada titik C. Kalau B itu ground. Oke, satu-satu ya. Nanti akan ada istilah baru. Ini dulu yang pertama, arus yang mengalir pada rangkaian dan arahnya. Baterai kita ada berapa? Ada 3. Jadi susah kalau pakai hukum ohm ini. Oke, ada 3 resistor.
Pertama-tama adalah tebak arah arus dengan rangkaian. Oke, ini rangkaiannya satu kabel ya. Dari A ke B satu kabel, B ke C satu kabel, juga C ke D dan D ke A. Oleh karena itu hanya ada satu arus saja. Oke, hanya ada satu nilai arus, dan ini kita tebak. Tebakannya bebas. Nanti kalau salah kelihatan di hasil akhirnya negatif, jadi nggak masalah. Misalnya ya, kita tebak aja nih ya, arusnya tuh ke sini nih arahnya. Arah jarum jam, clockwise. Ya, I gitu. Arusnya I, clockwise. Itu langkah pertama. Oke, kalau udah nebak arah arus, yang kedua, pilih arah loop. Pilih nanti kita akan memuterin ini, arahnya gimana nih? Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Ini pun bebas, bebas banget. Kita mau muterin rangkaian ini, arahnya gimana? Misalnya, kita pengennya searah sama arus deh. Kita muterinnya. Arah jarum jam, boleh. Kayak gini berarti ya, ini arah loopnya nih. Ini arah puternya. Kita akan muter, arah jarum jam. Nah, kalau udah baru yang ketiga, mulai putari loop dan terapkan perjanjian tanda di setiap komponen yang ditemui. Kita start dari A deh ya. Kita putar dari A ke D, ke C, ke B, ke A lagi. Oke, dari A jalan kita ke kanan, ketemu 2 ohm, dan searah dengan arus nih jalan kita. Berarti minus ya, minus IR. Minus 2I. Oke, I-nya belum tahu. Kita cuma tahu R-nya. Lanjut ke D, terus dari D ke bawah, ketemu baterai 4 volt. Jalannya dari mana? Dari minus ke plus kutubnya. Berarti plus. Tulis plus 4. Kalau udah apa? Ketemu 3 ohm. Lagi-lagi searah arus ya. Berarti minus. Minus 3I. Terus belok ke kiri ketemu 5 ohm. Searah arus juga kan. Minus lagi berarti ya. Minus 5I. Ketemu baterai 12 volt dari plus ke minus kutubnya. Berarti minus ya. Minus 12. Lalu terakhir dari B ke A itu ketemu satu baterai dari kutub minus ke plus 7 volt. Berarti plus. Gini. Gini ya sama dengan 0. Sesuai dengan ini ya. Jadi setelah diputari, terapkan perjanjian tanda sama dengan 0. Gitu. Oke, kalau udah apa? Tinggal pindah ruas, kelompokin. Nanti kalau udah dikelompokin, dapatnya kayak gini. 10I sama dengan minus 1. Ya, nanti bisa dicek sendiri. Ketemu 0 I-nya. I-nya adalah minus 0,1 ampere. Nah, dapat minus nih kita. Artinya apa? Kalau minus, artinya adalah arah kita salah. Arah tebakan kita di awal salah. Bukan clockwise, tapi counter clockwise. Tapi nilainya tetap sama, 0,1 ampere. Cuma arahnya aja yang kebalik, gitu. Jadi minus menunjukkan arahnya kebalik ya. Jadi santuy aja, jangan panik gitu kalau minus. Nah, selanjutnya nanti kita bisa punya dua pilihan ya. Yang pertama adalah kita jangan ganti gambarnya, tetap gambarin I-nya clockwise, tapi nilainya minus. Atau kita ganti arah arusnya jadi counter clockwise, dan ini jadi positif. Itu bebas pilihan kita. Misalnya kita terapkan yang pilihan terakhir. Kita ganti gambarnya dan jadi plus I-nya. Nah ini dia, jadi nanti gambarnya diganti kayak gini, arusnya jadi counter clockwise, I-nya positif 0,1 ampere. Ini jawaban kita, yang A. Oke, kemudian mana yang B adalah beda potensial antara titik A dan C. Jadi cari tegangan antara A dan C. Kira-kira kayak gitu. Untuk mencari beda potensial antara A dan C, prinsipnya adalah kita akan jalan dari titik A ke titik C. Ya, hanya sampai C saja. Kalau yang tadi, yang pertama itu kita puterin loop. Dari A sampai A kembali. Ya, kayak sirkuit gitu. Kalau yang ini enggak, dari A sampai C saja, cukup. Nah, dari A sampai C ini bisa banyak jalan. Bisa lewat bawah A, B, C, atau A, D, C. Ini terserah, bebas banget. Hasilnya akan sama. Kita akan coba lihat ya. Oke, pertama coba lewat jalur A, B, C dulu. Mulai dari titik A ya. Di titik A kita punya potensial VA. Kayak gini nih ya. VA, lalu kita turun ke bawah. Ketemu baterai 7 volt dari plus ke min. Berarti minus 7 ya. Kurang 7 volt. Lalu nyampe B, terus belok ke kanan, ketemu 12 volt. Dari minus ke plus. Berarti plus ya. Ada penambahan tegangan 12 volt. Lalu di sini ketemu 5 ohm. Arusnya di sini ke kanan, kita juga jalan ke kanan. Berarti kan searah arus, berarti minus ya. Minus 5I. Lalulah kita tiba di C. Kita tiba di C, potensialnya jadi VC. Gitu jadi cara menelusurinya. Nah, kita mau nyari VAC. VAC berarti VA min VC. Oke, tinggal pindah ruas saja kan berarti. Dalam hal ini berarti 5I min 5 ya, ketika pindah ruas ya.
VC-nya pindah ke kiri, ininya pindah ke kanan semua. Kayak gini. Tinggal dimasukkan dong berarti ya. I-nya tadi dapat berapa? 0,1 ampere. Dan ini udah positif karena kita udah ganti arahnya. Oke, berarti nanti kita akan dapat VAC sama dengan minus 4,5 volt. Minus ya, artinya apa? VA lebih kecil daripada VC. Gitu. Oke, itu pakai jalur ABC. Mari kita lihat kalau pakai jalur ADC. Sama nggak hasilnya? Oke, jalur ADC pertama-tama mulai dari VA ya. Sekarang kita jalan ke D. Dari A ke D itu kita ketemu 2 ohm. Dan kita ngelawan arus. Arusnya ke kiri, kita jalan ke kanan kan. Ketemu 2 ohm berarti apa? Plus ya, ada tambah. Plus 2i, lalu turun dari D ke C nih, ketemu baterai 4 volt dari min ke plus. Berarti plus. Lalu terakhir, ketemu 3 ohm. Dan ngelawan arus juga ya. Plus berarti. Gini, kalau udah sampailah kita di titik C. Jadilah VC. Definisinya sama, VAC sama dengan VA min VC. Pindah ruas aja dari yang sini, dapat min 4, min 5i. Masukkan I-nya 0,1 ampere. Kita dapat VAC sama ya, minus 4,5 volt. Jadi dengan demikian benar, mau lewat jalan manapun akan menghasilkan hasil yang sama. Gitu. Oke, lanjut sekarang yang ke C. Yang C itu disuruh apa? Cari potensial pada titik C. Potensial pada satu titik saja. Jika titik P diterapkan sebagai ground. Nah, kita udah pernah belajar, kalau mau cari tegangan sebenarnya adalah beda potensial, harus minimal 2 titik. Kayak yang B nih, beda potensial antara A dan C. Nah, ini kita disuruh cuma nyari potensial pada satu titik saja, yaitu titik C. Artinya apa? Titik yang kedua itu adalah titik referensi. Nah, kalau di rangkaian listrik, titik referensi itu disebut dengan ground. Dan di sini dipilih referensinya itu adalah yang titik B. Ya, jadi dengan kata lain kita mencari VCB, B-nya sebagai ground. Nah, kita gambarkan lagi rangkaiannya. Ground itu kalau di rangkaian listrik simbolnya seperti ini. Nih kayak gini nih ya. Terus katanya titik B yang di ground. Kita pasang di sini berarti. Nah, titik B di ground. Arti dari ground tadi ya, itu adalah titik referensi. Artinya adalah potensial di B itu 0. Ya, itu sebagai referensinya. Jadi karena itu 0, kita bisa menghitung V di C saja. Jadi gini ya, titik ground itu titik referensi yang dianggap V-nya 0 di sana. Berarti V di C, cara nyarinya adalah jalan dari C ke B gitu. Oke, jalan dari C ke B bisa 2 kan ya. Bisa langsung CB atau CDAB. Karena hasilnya akan sama aja, cari yang gampang aja ya, CB. Cuma ketemu 2 komponen. Oke, mulai dari C, VC, kita jalan ke kiri, ketemu 5 ohm ya, dan kita ngelawan arus. Berarti tambah 5i, lalu ketemu baterai dari plus ke minus 12 volt, berarti minus 12. Nah, tibalah kita di titik B, jadilah VB. Dan ini VB itu sama dengan 0, karena dia di ground. Maka dapat tuh ya, VC sama dengan, pindah ruas aja, VC sama dengan 12 minus 5i. Masukkan kembali I-nya tadi 0,1 ampere, maka dapat deh VC sama dengan 11,5 volt gitu. Tegangan di titik C, satu titik saja. Potensialnya 11,5 volt gitu. Oke, sip ya. Jadi kita udah belajar mengenai hukum Kirchhoff, cara penggunaannya, dan beberapa istilah baru nih. Dan semoga ini semua membantu untuk pemahaman kalian. Ini soal cukup gampang karena hanya ada satu loop ya. Nanti di video berikutnya kita akan belajar kalau loopnya ada banyak. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.